Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Gebu Minang. Mungkin generasi sekarang tahu dengan lagu berjudul Seribu Minang seperti ini. Yang mana di masa sekarang dipopulerkan oleh Yona Irma. Tapi sedikit yang tahu makna dan kisah dari lagu tersebut. Ada lirik lagu itu mengisahkan euforia program organisasi yang sangat disambut baik oleh orang kampung kita dari rantau ketika itu. Yaitu Gebu Minang. Apa itu Gebu Minang? Nah, Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau merupakan suatu organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan yang diprakarsai oleh tokoh Minang saat itu, ya. Lembaga Gebu Minang dibentuk pada tanggal 24 Desember tahun 1989 oleh beberapa tokoh Minang seperti Azwar Anas, Awaludin Jamin, Bustanil Arifin, Emil Salim, Harun Zain, Hasan Basri Durin, Hasim Ning, Fahmi Idris, Safruddin Sabar, Nasrun Sahrun, Rustam Didong, Ali Akbar Nafis, dan beberapa orang tokoh lainnya. Pada awalnya Gebu Minang adalah akronim dari gerakan Rp1.000 Minang yang bertujuan mengumpulkan Rp1.000 dari setiap warga Minang yang ada di perantauan untuk membangun di kampung halaman. Pendirian Gebu Minang berkait dengan ajakan dan imbauan dari Presiden Soeharto pada saat menghadiri pertemuan dengan petani di Sumbar pada 1 tahun sebelum dibentuknya Gebu Minang tersebut. Jadi begini kisahnya. Saat itu Presiden Soeharto menanggapi pernyataan dari seorang petani bahwa mereka kesulitan dalam mengembangkan sektor pertanian ketika Presiden Soeharto datang ke Minangkabau, Sumatera Barat ketika itu. Nah, ini disebabkan keterbatasan modal, kata petani tersebut. Kenapa tidak dibuat gerakan para perantau Sumbar saja, kata Presiden Soeharto. Masing-masing sedikit-sedikit, lama-lama kan bisa banyak dananya. Itu kan bisa dipakai untuk membantu para petani Sumbar, kata Pak Presiden Soeharto waktu itu. Lalu seperti kena lecut kuat, akhirnya sejumlah tokoh Minangkabau itu akhirnya bertemu dan bersepakat membuat sebuah gerakan. Nah, akronim Gerakan Seribu Minang tersebut berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Saat ini lembaga Gebu Minang yang berpusat di Jakarta telah mempunyai beberapa kantor perwakilan di banyak wilayah. Di antaranya perwakilan Jawa Timur, Lampung, dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia dan mancanegara. Sejak pendiriannya Gebu Minang telah beberapa kali melakukan penggantian kepemimpinan. Nah, saya akan sebutkan nama-nama dari pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi ketua umum. Beberapa orang yang pernah memimpin Gebu Minang sebagai ketua umum. Yang pertama itu Profesor Dr. Emil Salim tahun 1989 sampai 94. Profesor Dr. Emil Salim juga 1995 sampai 2000. Profesor Dr. Fasli Jalai 2001 sampai 2004, Mayor Jenderal Haji Hasril Tanjung 2005 sampai 2010, Insinyur Haji R. Ramansah Jamin, Datuk Tan Maliputi tahun 2011 sampai 2016, Usman Sabta Odang. Nah, Usman Sabta Odang sendiri terpilih sebagai ketua umum bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Gebu Minang yang jatuh pada 24 Desember. Gebu Minang menyelenggarakan musyawarah besar ke-6 yang berlangsung pada 23 sampai 25 Desember 2016 di Padang. Waktu itu. Jadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI saat itu Usman Sabta Odang terpilih secara aklamasi menjadi ketua untuk periode 2016 sampai 2021 menggantikan Ermansyah Jamin. Jika dicermati dari semangat dan latar belakang pendiriannya, jelas sekali dan tegas bahwa Gebu Minang bertujuan sebagai gerakan ekonomi yang membantu permasalahan biaya para petani di Sumatera Barat. Nah, jika kemudian organisasi ini berkembang menjadi gerakan moralitas dan kebudayaan juga tidak salah. Sebab permasalahan ekonomi di Sumatera Barat juga terkait meliputi dengan masalah moralitas dan kebudayaan itu sendiri. Nah, Pak Emil Salim dulu pernah mengungkapkan betapa sangat bersemangat mendorong Gebu Minang supaya bergerak sebagai kekuatan moral orang Minang untuk meningkatkan perekonomian kampung halamannya. Seperti itu. Jadi gerakan itu pada waktu itu secara sadar atau tidak memang membawa pengaruh besar kepada munculnya para pemodal dari rantau untuk menanamkan investasinya di kampung halaman. Tetapi kita bisa mengamati
pada saat ini dari gerakan awal pergerakan ekonomi itu mengerucut secara vertikal, tidak horizontal. Kita bisa sebut tidak sampai kepada kalangan petani yang dari awal menjadi dasar pendirian Gebuminang itu sendiri. Nah, di sini saya juga tidak tahu mengapa tujuan pendirian Gebuminang tidak sampai kepada substansi awal, yakni mendorong sektor pertanian di Sumbar. Tetapi kita juga harus berpikir positif. Nah, bahwa tidak tercapainya sasaran itu mungkin disebabkan karena sektor pertanian memang menjadi prioritas pada saat itu. Namun tidak bisa juga dipacu sebagai tempat pelimpahan investasi jika dianggap Gebuminang sebagai investor atau lembaga pembiayaan partisan. Jadi saya pulang kampung kemarin, ada cerita menarik ketika saya di kampung saat makan miso sekitar 1 minggu yang lalu, yang saya duduk sambil makan miso di kampung halaman saya itu di Saniambaka, Kabupaten Solo. Saya mendengar obrolan dari beberapa orang uda-uda yang saya kenal, tengah berbincang betapa mahal dan langkanya pupuk seperti seperti urea dan lain-lain, dan bahan-bahan untuk pertanian di Ranah Minang itu sangat mahal katanya. Nah, di sini saya juga menangkap kita belum menemukan formula dan grand design pengembangan sektor pertanian yang benar secara ekonomi. Ini bisa berakibat sepinya kampung halaman dari minat untuk pertanian. Akhirnya semua orang akan menanamkan minat untuk merantau. Akhirnya kampung kita menjadi sepi dan tidak ada lagi pagar kampung, ya kan? Dan seperti apa kampung kita nanti jadinya? Sepertinya sektor pertanian kita masih tumbuh secara tradisional dan cara-cara edukasi dari pemerintahan juga secara tradisional. Kalau boleh menyebut selagi ada program pertanian saja. Nah, muncul pertanyaan, lalu Gebuminang ini mau garap apa nih? Semoga ada jawaban dari semua ini. Nah, karena dukungan dari ranah dan rantau ini yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat pemulihan ekonomi di daerah. Harapan kita optimis, meyakini potensi ranah dan rantau sangat kuat menunjang program pemulihan ekonomi daerah kita. Dan semoga melalui Gebuminang ininya nanti juga bisa menggapaikan cita-cita yang saya sebutkan di atas. Jadi seperti itulah sejarah tentang apa hubungannya Gebuminang, antara Gebuminang, lagu Yona Irma tadi, dan apa tujuan awal Gebuminang dan apa jadinya Gebuminang saat ini. Oke, mudah-mudahan Gebuminang menjadi tempat sumber untuk memperkuat antara ranah dan rantau seperti himbauan Bapak Gubernur kemarin, tolong selalu jalin komunikasi antara ranah dan rantau. Itu makanya hubungan antara ranah dan rantau harus kita perkuat untuk membangun daerah dan juga membangun Indonesia yang sama-sama kita cintai. Agar kita semuanya semakin percaya, semakin bahagia, semakin merata ekonominya. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas rahmat taufiknya, pada hari ini Minggu, tanggal 18 September 2022, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau DPP Gebuminang dengan resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gebuminang periode 2022-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gebuminang. Dewan Pimpinan Pusat Gebuminang, Ketua Umum Dr. Haji Usman Sabta Dato' Bandaro Sultan Nankayo.